Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, surah Az-Zalzalah yang akan kita pelajari bersama pada malam kali ini. Pada tanggal 10 Muharram telah kita ambil terkait dengan muqaddimah surah Az-Zalzalah ini, pembahasan tentang keadaan atau huru-hara hari kiamat. Salah satunya dijelaskan oleh Allah pada surah Az-Zalzalah dengan gambaran yang global, yang umum, tapi memberikan pemahaman kepada kita. Inilah yang terjadi saat terjadi hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan terkait dengan keutamaannya. Pada hadis yang terakhir yang menjelaskan tentang keutamaan surah Az-Zalzalah dari tafsir Al-Munir ini adalah hadis dari Imam At-Tirmizi. Jadi, hadis dari Imam At-Tirmizi ini adalah hadis yang hasan dari Anas bin Malik. Ini sebenarnya lebih khusus untuk yang masih single, bunyi hadisnya seperti itu. Tapi bapak-bapak boleh ikut mendengarkan, boleh. Ngeten. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabihi. Rasul pernah bertanya kepada salah satu sahabatnya. Tipologi Rasul itu adalah perhatian terhadap sahabat. Dan Rasul termasuk orang yang peka bagaimana kondisi sahabat, kemudian dalam kondisi seperti apa yang diperlukan, apa yang hendak dimintakan bantuan, itu Rasul termasuk yang peka. Ada sahabat yang kemudian memegang perut, Rasul paham, berarti dia belum makan. Jadi tawari makan. Kalau Rasul punya yang dimakan untuk dibagikan, Rasul akan berbagi. Kalau misalkan di rumah Rasul tidak ada makanan yang bisa dibagikan, akan disampaikan kepada sahabat yang lain. Siapa yang kemudian bisa memberikan pertolongan terhadap sahabat yang lapar ini. Kalau misalkan Bapak Ibu sedang megang kepala, tandanya nopo nggih? Aduh, tahu. Pusing nggih, pusing. Itu. Kalau misalkan garuk bagian belakang, tandanya nopo nggih? Endi? Dompetnya kempes dan sebagainya. Jadi kita peka. Kalau lihat motor yang dituntun, tandanya apa? Kehabisan bensin. Kadang-kadang terus, Pak mau dibantu didorong, ji. Nah, gitu. Jadi kan kita peka. Terus apa lagi? Jadi kepekaan itu memang tidak muncul tiba-tiba kecuali dengan diasah, memunculkan kepekaan. Rasul juga tanya kepada sahabatnya, begini pertanyaannya. Hal tazawwazta ya fulan? Nah, Rasul menggunakan kata fulan. Hadis ini menyebut kata fulan untuk menjaga rahasia. Siapakah yang ditanya? Untuk menjaga siapa yang ditanya. Hal tazawwazta ya fulan? Fulan, kamu sudah nikah belum? Ah, gitu. Jadi tidak sekedar tanya Rasul. Kan misalkan kalau sekarang ini, fulan, kamu udah nikah belum? Gitu. Maka si fulan ini mengatakan qala la, belum ya Rasul. Wallahi ya Rasulullah, belum nikah. Dia memang belum nikah. Wala indi ma atazawwaju, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya pakai untuk menikah ya Rasul. Maknanya adalah kira-kira kaya apa kecukupan lelaki ini Bapak Ibu? Kaya apa kecukupan? Miskin, kan dia tidak punya apa-apa. Wala indi ma atazawwaju, saya tidak punya apa-apa untuk nikah ya Rasul. Berarti dia memang miskin. Dia adalah miskin. Miskin, orang miskin
Boleh menikah apa boten? Boleh, kalau memang sudah waktunya nggih, secara usia, secara kemampuan, kedewasaan, itu boleh, kan sudah waktunya. Wala indi ya ma atazawwaju. Dulu saya ketika di Kairo mau dinikahkan dengan tukok. Dia anaknya kolonel, mantap. Saya jadi penasaran, mana sih namanya tukok? Suruh dia keluar, saya mau lihat. Ya ternyata baru kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Jadi terus berapa lama saya harus nunggu gitu, saya bilang gitu. Ternyata dia ketawa itu ngerjain. Sampai sekarang masih berteman di Facebook. Bapaknya, bukan tukoknya tapi bapaknya. Qala, Rasul bersabda, "Alaisa ma'aka qul huwallahu ahad?" Bukankah kamu itu punya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasul bertanya, kamu kan punya hafalan qul huwallahu ahad. Kamu paham kan dengan qul huwallahu ahad gitu? Maka sahabat ini menjawab, qala bala. Benar ya Rasul. Punya hafalan, punya pemahaman yang baik dengan surah Al-Ikhlas. Ini karena beliau sahabat ini dalam kondisi yang miskin. Qala sulusul Quran. Rasul bersabda, itu qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Jadi Bapak Ibu kalau nanti calon menantunya mau memberikan mahar hafalan sepertiga Al-Quran, boleh jadi Al-Ikhlas, boleh jadi, boleh kok. Mau hafalan sepertiga Al-Quran, boleh, mungkin Al-Ikhlas. Qala alaisa ma'aka, bukankah kamu juga punya? Rasul bertanya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rasul bertanya, bukankah kamu juga punya hafalan, punya pemahaman yang baik tentang surah An-Nasr, qul idza jaa nasrullahi wal fath? Maka sahabat ini menjawab, qala bala, benar Rasul, saya telah menghafal surah itu dan paham juga. Qala rubu'ul Quran, itu setara dengan seperempat Al-Quran. Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. An-Nasr setara dengan seperempat Al-Quran. Qala, Rasul bersabda lagi, alaisa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun, sampai akhir. Qala bala, benar Rasul, saya sudah hafal, sudah mengetahui maknanya juga. Qala rubu'ul Quran, itu setara dengan seperempat Al-Quran. Jadi yang membaca surah Al-Kafirun setara dengan membaca seperempat Al-Quran. Qala, Rasul bertanya lagi, alaisa ma'aka idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang kita kaji malam ini. Qala bala. Qala rubu'ul Quran, benar ya Rasul, saya sudah hafal surah Az-Zalzalah. Maka Rasul bersabda, itu setara dengan seperempat Al-Quran. Gitu. Apa sabda Rasul? Tazawwaj, nikahlah. Gitu, nikahlah. Ya, yang nungguin kamera sengaja duduk di depan biar materinya sampai. Dalam hal ini kemudian Rasul bertanya, yang kaitannya dengan pembahasan kita adalah Bapak Ibu adalah bahwa surah Az-Zalzalah itu setara dengan seperempat Al-Quran. Tapi menjelaskan bahwa Az-Zalzalah termasuk seperempat Al-Quran itu gandengannya dengan surah Al-Kafirun yang setara dengan seperempat Al-Quran. Kemudian juga An-Nasr setara dengan seperempat Al-Quran. Kemudian Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi ini boleh nggak kemudian menikah menggunakan hafalan Al-Quran? Kalau kita lihat konteks dalam sahabat ini, boleh. Sahabat kan kemudian nikah, maharnya itu kan dengan hafalan Al-Quran. Kenapa tidak dengan barang, benda? Karena sahabat ini tidak punya. Tapi Rasul SAW ketika nikah maharnya apa Bapak Ibu? Onta kan? Mungkin kalau dihitung dengan maharnya saya, maharnya kita, maharnya saya khususnya, itu jauh lebih banyak maharnya Rasul SAW. Jadi jangan kemudian gara-gara saya kan nggak punya apa-apa, lah motor yang kamu naikin, oh iya ini, lah itu terus tas yang bagus itu, sepatu yang bermerek, masa nggak punya apa-apa? Oh iya. Dulu saya ingat ketika bilang sama emak mau nikah, dicari-cari nggak ada apa-apa, mau ngikat dengan apa Kis?
Ya nggak tahu mak, nggak ada uang. Kemudian terus lihat di jarinya ada cincin, kemudian dilepas satu. Yaudah kamu ikat calonmu dengan ini, gitu. Karena ada barangnya. Padahal itu dulu saya kasih. Kemudian terus dibalikin lagi, dikasih. Udah ini perhatian orang tua. Nah jamaah rahimakumullah, kalau misalkan kita selaku orang tua, mbok putri kita itu sudah termasuk usia nikah, ditanya, nek nanya anak perempuan apa? Nduk napa pripun, Pak? Nduk. Wis dicalon tah durung gitu. Sampun, Mak. Oh gitu. Terus tanya lagi, lanang apa wedok calonmu? Lanang tau mak gitu. Alhamdulillah seneng gitu. Anak istri cuma suka laki-laki. Itu normal Bapak Ibu. Sama juga ketika Bapak Ibu yang punya anak laki-laki, pejaka, jenengan kan paham dengan kondisi anak laki-lakinya ini. Secara kemapanan sudah cukup mapan, artinya sudah ada kerja ya, tetap, boleh dibilang tetap, kalau tidak tetap tapi juga sering kerja, ada penghasilan. Cobi ditanya, nang, wis dicalon tah durung? Dereng mak. Kowe luru dewa apa tak lurokno? Ngoten. Monggo derek jenengan. Ya wis. Kayak gelem kalau anak ibu iku koncone emak, nggih purun nek jenengan ridho nggih kula ridho. Ngoten. Kan kalau orang tua nawarin pastikan akan mencarikan calon terbaik untuk anaknya gitu. Karena kalau orang tua sudah memilihkan ya gitu, maka anak yang baik kadang nurut. Tapi kemudian yang terada di medsos itu kan korban pernikahan paksa orang tua, itu karena tidak ada komunikasi. Kalau kita sebagai anak, teman-teman, mas, mbak, artinya adalah tidak kemudian kalau sudah ada calonnya, tidak kemudian menunda-nunda, malah nanti jatuh pada fitnah. Wah belum Pak Ustadz, belum mapan, nunggu apa? Celengannya belum penuh, belum cukup. Lah kamu mau nikah seperti apa? Nikah kan sekali. Iya betul. Kami mau nikahnya yang besar-besaran. Lah kok besar-besaran? Sing mau undang sopo? Ya tiang-tiang tetangga niki kampung. Lah wong itu moro nggawa kado ta ora? Nggih mboten ngertos. Jadi kemudian jangan kemudian masalah masalah biaya kemudian yang seharusnya menikah kemudian terus menjadi tertunda atau mempersusah dalam pernikahan. Semampunya memang perlu kita perhatikan persiapan fisik, psikologi, pikiran dan juga kesiapan finansial. Bapak Ibu masih ingat dulu ketika jenengan Pak murah-murahan, masih murah adalah cukup ya di rumah, kemudian terus ya tamu datang bawa beras, bawa gendis, kan? Terus nanti dibaleni kan sederhana gitu. Jadi ada yang kemudian ngirit pernikahannya, kemudian sisa dari anggaran pernikahan nanti ditabung untuk modal usaha setelah pernikahan itu. Nah, di sini jamaah rahimakumullah kita akan majukan tentang amaratul qiyamati wal jaza'u 'alal khairi wasyarri. Tanda-tanda hari kiamat dan balasan kebaikan dan keburukan. Jadi yang baik ada balasannya, yang buruk ada balasannya. Orang yang tertawa atas keburukan dan kemaksiatan yang dia lakukan ada balasannya. Orang yang melakukan kebaikan yang tidak dilihat oleh orang lain tidak ada yang tahu, hanya dia yang tahu dari manusia, pun akan Allah beri balasan atas kebaikan itu. Jadi di sini tidak perlu khawatir karena Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Jamaah rahimakumullah, termasuk ada sebab yang melatar belakangi turunnya surah Az-Zalzalah. Wabil khusus pada ayat nanti yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Pada ayat itu kemudian dulu kanal muslimuna. Jadi orang-orang muslim awal-awal itu melihat bahwa yarawna annahum la yu'jaruna ala syai'il qalil idza atauhu. Bapak Ibu, dulu karena awal-awal masa Islam itu orang berpikiran, lah kita melakukan kebaikan yang kecil itu nggak dapat pahala. Kita misalkan ngambil mungut sampah, nggak dapat pahala. Kemudian kita jujur, nggak dapat pahala, itu kecil-kecil. Perbuatan baik yang kecil-kecil itu tidak dapat pahala. Yang dapat pahala yang mana? Ya sholat, zakat, puasa, berjihad. Dipikir demikian.
Wa kana akharuna yarawna annahum la yulamuna ala dzanbil yasir kal kadzibah wan nadrah wal ghibah wa asbahu dzalik. Sebaliknya, sebagian itu berpikir kalau dosa kecil itu gak diazab. Dusta itu gak dihitung sebagai dosa. Bohong itu tidak dihitung sebagai dosa. Pikirannya demikian. Sama seperti orang yang gibah, itu gak dianggap sebagai dosa, cuma kecil kok gitu. Kemudian melihat sesuatu yang tidak baik untuk dilihat, itu juga tidak dihitung sebagai dosa. Wa yaquluna innama wa'adallahu an-nara 'alal kaba'ir. Mereka berpemahaman, karena ini masih awal-awal Islam, yang diancam oleh Allah dengan neraka adalah hanya dosa-dosa besar, yang kecil tidak. Jadi mereka yang melakukan, oknum yang melakukan dosa kecil itu biasa-biasa saja, menikmati. Kenapa? Karena berpikiran bahwa yang diberi balasan adalah dosa besar. Sama ketika yang berpikiran bahwa yang diberi pahala dari kebaikan adalah kebaikan-kebaikan yang besar, kebaikan yang kecil tidak ada pahalanya. Maka Allah menurunkan untuk meluruskan pemahaman ini. Allah menurunkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang melakukan kebaikan meskipun seberat, bahasanya sih zarrah, seberat zarrah, maka dia akan melihat dan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga siapa yang melakukan keburukan seberat zarrah, sesuatu yang kecil itu diidentikan dengan zarrah. Yang dulu pernah kita singgung di pekan yang lalu. Yarahu, dia pun akan melihat balasannya. Ini ayat ini Bapak Ibu itu menambah pemahaman kita. Kalau kita melakukan kebaikan, kan orientasinya bukan untuk orang lain. Entah itu kebaikan, entah itu imatatul adza anit tariq. Ada batu agak runcing di tepi jalan, cuman jumlahnya satu, ditendang, digeser ke tepi biar tidak terlindas oleh roda kendaraan, baik roda kecil maupun roda besar, kendaraan kecil atau kendaraan besar. Hanya menyingkirkan benda kecil itu pun Allah akan berikan balasannya. Allah akan tunjukkan. Kecil lagi nih Bapak Ibu, misalkan nanti jamaah setelah minum kemudian mana ya tempat kerat untuk naruh gelasnya, jadi dengan taruh gelas yang bekas minuman tehnya ditaruh di tempatnya, itu kebaikan apa boten? Saya apa boten, Pak? Saya, itu pun Allah akan kasih balasannya gitu. Kalau itu adalah bekas punya sendiri kemudian diletakkan sendiri, loh tadi mana ya plastik saya tadi ya? Tadi habis makan snack kok plastiknya nggak ada, di mana dicari? Saya belum buang kok guys, sudah nggak ada. Ternyata gimana Pak? Ikut tertelan, ya Allah ikut tertelan. kata tapi nggak kerasa dia. Dia maunya menunjukkan sikap tanggung jawab menjaga kebersihan gitu. Itulah kita gitu. Jadi memang seorang muslim kita, bagaimana kemudian kita bertanggung jawab dengan barang-barang kita dan juga menjaga kebersihan. Ampun Iren itu apa? Iren itu iri ya? Jadi dia aja itu dia tinggal gelasnya, maka saya ikut-ikutan tak tinggal gelas saya. Itu namanya Iren. Alah, dia aja ninggalin sampah di situ, saya juga ninggalin sampah di sinilah. Kepinginan tapi bukan dalam hal yang baik. Jangan seperti itu. Toh kalau kita selagi mampu melakukan kebaikan, lakukan. Maka melakukan kebaikan itu berdasarkan asas kemampuan. Asas kemampuan. Kalau meninggalkan kemaksiatan adalah asas totalitas, bukan kemampuan. Saya nggak mampu meninggalkan maksiat ini, bukan. Totalitas, memang harus totalitas. Nah itulah kemudian tadi yang disebut dengan balasan. Zarrah itu mengungkapkan sesuatu yang kecil. Bapak Ibu masih ingat minggu yang lalu zarrah itu seperti semut yang merah, ya, semut yang merah kemudian nempel di jendela, kecil, dan kemungkinan dia tidak terlihat kalau tidak tersinari oleh matahari. Baru kelihatan, loh ternyata ada semut, saking kecilnya. Bapak Ibu, hewan yang kecil itu tengu atau cacing? Nah Bapak, tengu.
Oh tengu, ada yang cacing? Nah kalau tengu cacingan pripun Pak? Nek tengu cacingan berarti kan cacing lebih kecil dah. Tapi nek cacing tengun pripun sendiri? Nah zarrah ini adalah mengungkapkan sesuatu yang kecil. Maka zarrah kalau bahasa ilmu adalah dengan atom. Atom itu disebut dengan zarrah karena sesuatu yang kecil atom. Boten kacang atom boten. Jadi memang atom yang kemarin bisa dibelah jadi proton, neutron sama elektron. Ya, itu yang kemudian bisa dibelah menandakan sesuatu yang kecil. Why dia ada sesuatu yang kecil. Jadi kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan itu tertulis, terdokumentasikan, terjaga dan akan terbalaskan. Ngoten itu ya. Jadi nanti yang diingat-ingat hewan yang paling kecil tengu apa cacing? Monggo nggih dibahas teng griya masing-masing. Cacing, ada nggak cacing yang tenguan? Ayo susah. Nek tengu sing cacing kan mungkin ya. Alah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata idza kemarin kita jelaskan kalau idza diikuti dengan fi'lul madhi seperti zulzilat ini maka menerangkan sesuatu pasti akan terjadi. Menggunakan kata akan pada fi'il madhi padahal fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Karena kiamat untuk sekarang ini belum terjadi maka dimaknai pasti akan terjadi. Zulzilatil ardu, bumi digoncangkan. Zilzalaha adalah isim masdar dari zalzala yuzalzilu zilzalan. Kalau ada fi'il kemudian diulangi lagi penyebutannya dalam bentuk lain seperti bentuk isim masdar, maka penyebutan yang kedua ini menguatkan yang pertama. Idza zulzilatil ardu, zulzila dengan zalzala yuzalzilu zilzalan. Maka maknanya menjadi kuat apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya atau dengan guncangan yang kuat. Di sini disampaikan bahwa idza taharrakatil ardu min asfaliha harakatan syadidatan. Jadi bahasanya adalah bagaimana bumi itu bergerak itu dari bawah, Pak. Kalau bawah sudah bergerak, kira-kira atas bergerak napa boten? Kenceng. Gitu. Maka kalau kita lihat ngapunten, di saat terjadi gempa, lantai ada bangunan katakanlah 6 lantai. Yang bawah kan cuma kok goyang-goyang. Kira-kira lantai yang di 6 itu goyangannya kuat napa boten, Pak? Kan kayak mentiak-mentiuk. Kayak dibandul. Maka pada menjerit. Padahal di bawah ngopo sih yang di atas pada teriak-teriak, gempa cuman sebentar, cuman biasa kok. Iya, di bawah biasa. Tapi yang di lantai atas itu kayak dibandul. Gitu, kayak dibandul itu. Ngatas dibandul ya, digoyang-goyang ke. Karena gonjangannya dari bawah. Maka ketika bumi itu terjadi kiamat, gonjangan dari bawah itu akan merubah struktur bangunan dan apa-apa yang ada di atasnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu, dapat artikel yang belum tuntas dibaca. Inti bumi katanya sudah berhenti bergerak. Inti bumi, nanti ditelisiri ya. Inti bumi katanya sudah tidak seperti biasanya pergerakannya. Intinya bumi, intinya. Core of the core, intinya inti. Itu sudah mulai berhenti. Maka di sini disebutkan bahwa itulah saat terjadi, maka itulah kemudian disebut dengan awal daripada kiamat. Surah Al-Hajj ayat yang ke-1 menyebutkan itu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ini surat bagi orang-orang yang bertakwa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Diperingatkan bertakwa. Inna zalzalatas sa'ati, pada hari kiamat itu, saat terjadi hari kiamat itu adalah syai'un adim, sesuatu yang agung, yang luar biasa, yang belum pernah kita rasakan dan tidak pernah dirasakan oleh makhluk manapun sebelumnya karena saking dahsyatnya ya. Idza rujjatil ardu rajja, surah Al-Waqiah ayat yang keempat. Bagaimana gambaran bumi? Bumi ini dibuat menjadi tidak tenang pada tempatnya. Tidak tenang pada tempatnya, dibuat acak hadul. Itu adalah ayat yang pertama, gonjangan yang dahsyat ya. Kalau misalkan maaf ngapunten,
tahun 2000 berapa nggih? 2018 atau 17 yang kemudian di Palu, kemudian tanah yang di bawah kemudian berpindah ke atas kayak air. 2019 nggih. 2019 karena saya ingat 2019 itu terus kita kutip derma itu adalah penggalangan dana. Di teman-teman di Malaysia melakukan penggalangan dana untuk korban di Palu sih. Ada satu kawan dulu ketika kuliah, dia sudah lari keluar dari rumah. Ingat, anak laki-lakinya masih di dalam rumah, balik lagi rumah. Tanah yang di bawah itu kemudian terus ke atas, yang di atas kemudian di bawah, kayak air. Dan kemudian ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Memang sudah ajalnya demikian. Dia sudah keluar, ingat anak laki-lakinya masih di rumah. Kemudian dia masuk lagi ke rumah dan saat itu kemudian tergulung sama tanah. Bukan dengan air, tergulung oleh tanah. Orang yang melihat bagaimana tanah seperti air yang mengalir kan kemudian teriak-teriak. Itulah bagian kecil dari apa yang ada di bumi, dan kiamat itu jauh lebih dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan benda-benda beratnya, benda-benda berat yang ada di dalam perut bumi. Kalau kita perhatikan, zulzila digoncangkan, kalau akhraja itu mengeluarkan. Akhraja mengeluarkan dalam bentuk kata aktif, kalau zulzila itu adalah digoncangkan dalam bentuk kata pasif. Padahal ayat 1 dengan ayat 2 itu beriringan. Kenapa demikian? Kenapa kemudian tidak idza zalzalatil ardu tapi zulzilatil ardu? Ini untuk memberikan pemahaman bahwa yang pertama adalah itu peristiwa lebih dahsyat. Yang kedua dahsyat, mengeluarkan isi kandungan dalam perut bumi. Yang pertama lebih dahsyat. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah, sehingga bentuk kata kerjanya dibuat kata kerja pasif, zulzila, bukan zalzala, tapi zulzila, digoncangkan, bukan menggoncangkan. Jadi ketika bumi bergoncang, bumi itu digoncangkan, berarti atas perintah Allah. Wa akhrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan isi perutnya atas kehendaknya sendiri sesuai dengan perintah Allah. Jadi yang pertama itu lebih dahsyat. Jadi bumi akan mengeluarkan isi perutnya, Bapak Ibu. Di saat sedang dikeluarkan isi perutnya, orang tidak tertarik untuk berebut. Terakhir di Banyumas napa pundi? 8 orang tambang kemudian tertimbun Banyumas nggih. Kedalaman pinten, Pak? 70-80 nggih meter. Karena kalau saya lihat lekuk-lekuknya katanya sih berbelok-belok. Ternyata ada sumber air yang bocor, kemudian memenuhi lubangnya, dan kemudian ditutup dengan longsoran tanah, sehingga tim SAR yang turun dengan kamera, robot kamera itu terbentur dengan tanah yang menutupi lubang di pertengahan jalan itu. Itulah musibah datang kapanpun dan kepada siapapun atas kehendak Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan athqalaha, beban-beban beratnya. Kita lihat di sini. Alqat ma fi jawfiha minal amwati wad dafain. Jadi bumi itu akan bahasane nyembur apa nyemprot, Pak? Yang keluar dengan dahsyat, dengan cepat itu namanya nyembur atau nyemprot? Nyembur. Jadi bumi ini seolah-olah menyemburkan isi perutnya. Jadi kayak ilustrasinya adalah kalau orang kemudian nyembur air dari mulutnya kan kenceng. Kalau cuman mohon maaf, nek ngelepeh bahasa Indonesia ini napa nggih? Napa, Pak? Ngelepeh. Ngetos ngelepeh. Orang kita makan, kok ada yang pahit, kemudian dikeluarkan pelan-pelan, itu namanya ngelepeh. Tapi kalau misalkan mengeluarkan dengan kencang, itu adalah nyembur. Sama seperti ini, bumi itu mengeluarkan dari dalam perutnya, seperti yang dikatakan adalah orang-orang yang sudah mati dan dikuburkan, itu dikeluarkan. Wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ini dalam surah Al-Insyiqaq. Kemudian bumi mengeluarkan, memuntahkan isinya, wa takhallat, sampai kosong. Jadi isi perut bumi itu kosong. Apa yang ada dalam perut bumi? Benda-benda mati yang sudah ada sejak awal, atau sesuatu yang kemudian disimpan oleh manusia dalam kehidupannya.
atau kemudian yang dimasukkan oleh manusia dalam kehidupannya, seperti mayat, orang yang dikebumikan, harta karun yang disimpan itu kemudian disemburkan keluar. Nah, oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, termasuk juga yang dikeluarkan ada unsur emas, ada perak, ada unsur tembaga. Kemudian orang bisa melihat saja, nggak mau berebut, sudah tidak tertarik untuk berebut satu dengan yang lain. Nah, kapan kemudian bumi ini menyemburkan isinya? Wa tahrujul ardul amwata fin nafkhatis tsaniyah. Di sini bahwa jadi kalau kita lihat bumi itu mengeluarkan isi perutnya pada tiupan yang kedua. Kullu man 'alaiha fanin. Setiap yang ada di atas bumi akan binasa pada tiupan yang pertama. Muncul pertanyaan, siapa yang niup? Kalau Dewat menyebutkan malaikat Israfil. Dengan apa? Ya, bahasanya mengungkapkan dengan sangkakala, trompet sangkakala. Kemudian kita tidak bisa mengilustrasikan apakah sangkakala itu panjang kemudian nanti besar. Tidak. Kita meyakini bahwa itu atas perintah Allah. Bentuknya seperti apa? Kita tidak tahu. Muncul pertanyaan, kan semua yang akan ada di muka alam ini akan binasa. Bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan malaikat Israfil yang meniup, dia binasa tidak? Allahu a'lam. Ada hal-hal yang memang tidak kita ketahui, gitu. Kalau bumi, ya binasa, manusia binasa, jadi binasa. Nah, bagaimana dengan malaikat? Allahu a'lam. Nah, pada tiupan pertama akan menghancurkan semuanya. Manusia pun akan mati karena hancur. Wujudnya kalau disebutkan ya, bisa dalam bentuk kayak gempa, kemudian terus tadi mengeluarkan isinya, itu baru bumi, belum nanti gunungnya, belum lagi lautnya, belum lagi udaranya, belum lagi langitnya. Masih banyak tanda-tandanya. Nah, pada tiupan yang kedua, di sini kemudian akan mengeluarkan isi apa yang ada dalam perut bumi pada tiupan yang kedua. Wa qalal insanu malaha. Nah, ini waqalal insanu, dan manusia itu bertanya, malaha, ada apa? Apa yang terjadi pada bumi ini? Apa yang terjadi pada bumi ini? Nah, qala kullu fardin min afradil insan lima yabharuhu amruha wa yudhiluha khatbuha. Jadi orang itu saling bertanya dan tidak menemukan jawabannya. Ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Karena mereka yang bertanya-tanya adalah mereka yang tidak beriman terhadap hari kiamat. Ma li hadhil ard, ada apa dengan bumi ini? Wali ayyi syai'in zulzat, karena apa dia digoncangkan? Wa akhrajat athqalaha, dan mengeluarkan benda-bendanya. Itu muncul pertanyaan-pertanyaan. Masih muncul pertanyaan. Maka disebutkan bahwa yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada waktu yang terjadi gempanya itu, gempa yang dahsyat, waktu digoncangkan bumi itu, tukhbirul ardu bi akhbariha. Bumi menyampaikan ceritanya, kabarnya. Wa tuhaditsu bima amila 'alaiha min khairin wa syarrin. Bumi itu akan menceritakan apa yang dilakukan oleh manusia dari perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Itu malah bumi. Kalau manusia melakukan suatu pekerjaan baik atau buruk, kan masih di bumi dia. Kalau misalkan gini dibantah, Ustaz, kalau mereka di luar angkasa gimana? Kalau mereka lagi naik pesawat gimana, kan gitu? Kan tidak menginjak bumi. Kemudian kalau ada yang berbuat tidak baik di pesawat, itu apakah terikot? Iya, semuanya terikot. Kalaupun di atas pesawat, kalau ditarik pun akan jatuh ke bumi juga tarikannya itu. Yantiquhallaha subhanahu, yantiquhallahu subhanahu. Dia akan menceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, litashhada 'alal ibad, dan akan menjadi saksi bagi setiap hamba. Nanti ada hadisnya. Ini hadisnya adalah riwayat dari Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan Nasa'i, dan lafal termasuk dari miliknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayah. Ketika Rasul membaca ayat ini yang berbunyi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, Rasul bertanya, sahabat, atadruna ma akhbaruha, kalian tahu nggak apa beritanya? Berita yang akan disampaikan oleh bumi itu seperti apa?
Jadi bumi akan menceritakan perbuatan kita masing-masing. Gimana caranya bumi berbicara? Allahu a'lam, dengan kehendak Allah. Itu nanti bisa berbicara dan menjadi saksi. Qalu wallahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat kalau ditanya tidak tahu, jawabnya adalah Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa ummatin bima amila ala zahriha. Jadi bumi ini akan menceritakan perilaku setiap makhluk manusia khususnya dan umat yang hidup di atasnya, yang beraktivitas di atasnya. Ini amila kadza wa kadza. Orang ini versi bumi. Bumi akan menceritakan orang ini kemudian melakukan pekerjaan ini dan itu. Jenis pekerjaannya disebutkan. Yom kadza wa kadza, pada waktu ini dan itu, waktunya disebutkan. Fahadi akhbaruha. Jadi dua hal, tempat dan waktu, itu yang disebutkan. Wah, mboten kula. Ternyata bumi ceritakan, iya saat kamu berada di sawah, kamu sendirian, waktunya adalah azan zuhur, orang-orang pada di rumah, kamu di sawah, kamu mengambil semangka tetanggamu. Itu cerita dia. Akan diceritakan dengan detail dan tidak ada yang tertinggal. Bagaimana kalau orang yang melakukan perbuatan buruk kemudian dia bertobat pada Allah, Allah ampuni tobatnya, Allah ampuni dosanya, Allah terima tobatnya. Ya, nanti perbuatannya disebutkan dan tobatnya juga disebutkan. Waqala at-Tabrani, waqala at-Tabari, Imam at-Tabari berkata, inna hadza tamsil wal murad an tantika bilisanil hal la bilisanil maqal. Ini hanya sekedar ilustrasi bahwa nanti yang berbicara itu adalah lisanul hal, keadaan, lisan keadaan. Yang cerita misalkan bumi mulut ditutup, kemudian tangan dan kaki yang akan bercerita. Itulah yang kemudian menurut Imam At-Tabari, bukan bumi menceritakan secara langsung, bumi berbicara, bukan. Tapi kemudian nanti kondisinya lah yang akan berbicara. Itu maksudnya. Maka di sini Allah menjelaskan terkait dengan sumber dari kiamat ini. Bi anna rabbaka awhalaha. Tadi kan pertanyaan, malaha, apa yang terjadi pada bumi ini? Jawabannya adalah bi anna yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Jadi bumi memuntahkan isinya itu karena perintah Allah, kemudian langit membuka pintunya dan menjatuhkan benda-bendanya itu juga atas perintah Allah, kemudian laut airnya berubah menjadi panas itu juga akan perintah sesuai dengan perintah Allah, dan semua terjadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Awhalaha. Nah, bagian-bagian masuk bagian akhir, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia annasu ashtatan liyurau a'malahum, itu dalam keadaan berkelompok-kelompok. Kita pernah jelaskan ada dua kelompok, ada tiga kelompok. Yang berpendapat dua kelompok adalah satu kelompok kanan dengan kelompok kiri. Kelompok kanan adalah orang melakukan kebaikan, kalau kelompok kiri adalah yang melakukan keburukan. Tambah lagi satu lagi adalah kelompok terdahulu. Ini bagian dari kelompok kanan. Mereka telah beriman kepada Allah sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad, itu sudah ada orang yang beriman kepada Allah dengan syariat dari para nabinya masing-masing. Nah, kemudian pada kata ashtatan, berkelompok-kelompok. Siapa yang membuat kelompok dari manusia? Allah. Atas berdasarkan apa? Amal perbuatannya. Jadi bukan tidak sengaja saja, sini al-aman, jamaah al-aman, kemudian di akhirat al-aman, al-aman, ada yang teriak al-aman, al-aman. Misalnya Pak Dani, ayo al-aman, al-aman sini, jamaah al-aman kuno. Pada kumpul, tidak, yang mengumpulkan adalah amal perbuatannya masing-masing. Kemudian tidak, saya mau ikut kanan lah. Ya, kalau Allah mengizinkan memang bagiannya di kelompok kanan, akan dengan sendirinya nanti terkumpul dengan kelompok kanan. Liyurau a'malahum, maka akan diperlihatkan kepada mereka
balasan dari perbuatannya. Ini Bapak Ibu, kalau misalkan ada orang berbuat maksiat, wah enak yo, cuman ngambil barang orang lain nggak ketahuan, kita tidak tergiur untuk mengikutinya. Kenapa? Tertulis. Mencuri sekalipun tidak kelihatan, tidak tertangkap, tidak ada yang tahu, itu tetap pelanggaran dan dosa dan akan ditulis. Meskipun tidak ada yang tahu. Meskipun tidak ada yang tahu, apakah dia membuat suatu kebijakan atau suatu keputusan atau perilaku dan tidak ada yang tahu, Allah Maha mengetahuinya. Fi hadzal yaum al-muttarib wa fi yaumil kharrabil muddammir yasdurun nasu min kuburhim ila mauqifil hisab. Orang-orang itu akan berkumpul keluar dari kuburannya dan mereka akan berkumpul untuk dimintai pertanggungjawaban yaumul hisab. Mukhtalifil ahwal faminhum amin wa minhum khaif. Dalam kondisi yang berbeda-beda. Sebagian mereka ada yang beriman, ada yang kemudian takut, ada yang muka-mukanya muka-muka surga, ada kemudian muka-mukanya muka neraka dan sebagainya. Itu macam-macam. Jamaah rahimakumullah, maka sampai sini kita menjadi paham dan semakin kuat niat kita untuk melakukan kebaikan. Karena memang orientasinya adalah bukan untuk dilihat oleh manusia, tapi adalah kita ini seperti gini, mencari muka di hadapan Allah. Dan mengambil, mau mengunduh, mendownload rahmatnya Allah itu dengan ketaatan. Warahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Mereka yang anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang ketika melakukan kebaikan seolah-olah dia itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan memang seyogyanya kita di dunia tidak bisa melihat Allah dengan mata kita, fa innahu yarak, yakinlah Allah melihat kita di saat kita melakukan kebaikan. Ini kalau kita pahamkan pada diri kita Bapak Ibu, kita itu tidak tertarik untuk melakukan maksiat, entah itu nyelatu orang lain, ngerasani orang lain. Itu kadang kita berpikir, nanti kalau balik pada diri saya sendiri bagaimana? Nah itu, sehingga menjadikan kita lebih berhati-hati dan kemudian mendorong kita juga untuk
memperbanyak melakukan kebaikan serta menjaga kualitasnya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.